Bab 1026, Ambang Batas Roh Curang. Ledakan. Awan kabut darah meledak di langit. Bersamaan dengan itu, auman naga yang gagah berani terdengar di seluruh panggung kompetisi. Bayangan besar naga emas dengan ekspresi buas muncul samar-samar di belakang punggung Tang Wulin. Meskipun bayangan itu lenyap begitu muncul, ia meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Ini sedikit mendominasi. Bukan? Komentator sudah tercengang karena ini adalah final Federal Stardow Battle Network Challenge. Itu adalah babak pertama yang disiarkan langsung. Hampir tidak ada orang yang siap untuk kejutan hebat seperti itu. Para komentator memahami dunia tuan jiwa secara alami. Tetapi tidak peduli seberapa baik mereka memahaminya. Mereka tidak percaya ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu adalah tahap terakhir dari kompetisi di mana para kontestan dipilih dari divisi. Tidak diragukan lagi. Tidak ada yang lemah. Meskipun skenario seperti itu, hanya butuh 2 serangan untuk membunuh lawan. Serangan fatal itu benar-benar menakjubkan. Selain bayangan berbentuk naga yang dingin dan raungan naga yang memekakkan telinga pada akhirnya, itu benar-benar stimulasi yang membuka mata bagi indera. Kapasitas bertarung orang ini benar-benar mengerikan. Penonton di depan layar menonton kompetisi tidak bisa tidak merasa tercekik. Itu benar-benar perasaan mencekik. Mereka merasa orang di layar memiliki kehadiran yang sangat menakutkan yang memengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Tanda kemenangan raksasa ditampilkan di layar. Meskipun ada 2 serangan, mereka berdua selesai hanya dalam 1 detik. Itu benar-benar kompetisi terpendek di antara semua kompetisi yang diadakan hari ini. Dan mungkin di antara kompetisi tahun ini. Sayap emas di punggung Tang Wulin ditarik. Kata-kata emas tirtitri yang besar dan berkilauan dengan cahaya keemasan tergantung di atas kepalanya. Setelah dia menarik kembali sayapnya, sebuah bayangan melintas 1 kali dan dia menghilang bersamaan dengan itu. Tang Wulin menang di babak pertama turnamen eliminasi. Kemampuan seorang kaisar jiwa 6 cincin agak mengesankan. Itu adalah penilaian Tang Wulin tentang lawannya. Meskipun dia mampu menang cepat atas lawannya, pada kenyataannya, dia tahu tidak ada banyak perbedaan antara lawannya dan dirinya sendiri. Dia mampu menangani lawannya begitu cepat karena lawannya tidak mampu menilai kemampuan Tang Wulin. Semua kekuatan dan daya tahan manusia memiliki batasnya. Setidaknya dalam peringkat berbasis kultivasi tertentu. Namun, kecepatan dan kekuatan yang diperlihatkan oleh Tang Wulin sebelumnya tidak diragukan lagi. Non-manusiawi sehingga penilaian lawan salah. Jika lawan mampu memposisikan dirinya dalam posisi bertahan, maka ia harus mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pertempuran hari ini adalah ujian bagi Tang Wulin. Tes kekuatan dan kecepatannya saat ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berusaha keras untuk mengendalikan kekuatannya. Semakin dalam kesadarannya, semakin terkejut dia menemukan manfaat yang dibawa oleh lapisan ke-10 Golden Dragon King Seal. Fitur hantaman awal dari Golden Dragon Claw kanannya dan fitur air mata dari Golden Dragon Claw kirinya hanya bisa dipicu dengan tingkat probabilitas tertentu. Namun, fitur-fitur ini sekarang bisa sepenuhnya dipicu oleh kendalinya. Kemampuannya untuk mengendalikan keseluruhan kinerja dan kekuatan Raja Naga Emas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah murni kekuatan pengisiannya. Namun master jiwa lainnya dari peringkat yang sama tidak mampu melakukannya. Apalagi melepaskan serangan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Tang Wulin sama sekali tidak terpengaruh. Dia membentangkan sayapnya untuk mengurangi kekuatan pengisiannya. Dia merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia berhasil kembali ke keadaan normal setelah mengedarkan kekuatan esensi darahnya. Dalam arti tertentu, Tang Wulin tidak dianggap sepenuhnya manusia lagi. Daya tahan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Bahkan gelar Douluo tidak bisa mengukur ketahanan tubuhnya sekarang. Alhasil, ia meraih kemenangan dengan mudah. Dia meninggalkan arena kompetisi dan keluar dari jaringan untuk mengalami kekuatan ledakan yang dia miliki selama pertempuran sebelumnya. Sudut bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Sangat bagus. Saya telah maju selangkah lagi dalam kendali kekuatan saya.
Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu memenangkan pertempuran melawan Blood Nine dalam waktu kurang dari sebulan. Dia pertama-tama perlu belajar bagaimana mengendalikan kekuatan yang berasal dari segel lapisan ke-10 Raja Naga Emas dengan benar untuk mengalahkan Blood Nine sekali lagi. Dia seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal lain setelah dia belajar mengendalikan diri dengan baik. Dia sangat menikmati perasaan ledakan itu. Sepertinya Bloodline Golden Dragon King-nya menikmati perasaan itu juga. Dia mengira itu adalah sifat bawaan Raja Naga Emas. Dia berpakaian dan meninggalkan tempat tinggal. Tang Wulin berjalan sampai ke tempat tinggal Blood One. Itu terletak di dekatnya. Kemudian, dia mengirim pesan teks ke Blood One untuk meminta arahannya. Jawaban Blood One datang 10 menit kemudian ketika Tang Wulin akan pergi. Blood One menjawab bahwa dia bisa melihatnya sekarang. Tang Wulin mengetuk pintu. Pintu terbuka. Silahkan masuk. Tang Wulin berjalan ke kamar Blood One dan menemukan Blood One sedang duduk bersila seolah dia sedang bermeditasi. Maaf sudah mengganggu kultivasi kamu. Ini tidak sopan bagi saya. Maaf Tang Wulin. Blood One tersenyum dan membuka matanya. Tidak ada yang meminta maaf. Saya sudah berkultivasi sampai kemacetan saya. Jadi sama sekali tidak ada kemungkinan bagi saya untuk menerobos lagi. Mungkin masalah hidup dan mati bagi saya jika saya mencoba melakukan terobosan. Kemungkinan hidup dalam hal ini bahkan tidak 1%. Ketika hari itu tiba, saya akan mengundang Anda untuk menyaksikan upacara. Mungkin ini akan sangat membantu kamu. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. Saya harap hari itu tidak akan datang karena Sekte Tang masih membutuhkan dukungan Anda. Blood One berbicara. Baiklah. Jangan bicarakan itu lagi. Adakah yang bisa saya bantu? Tang Wulin menjawab. Saya merasa bahwa saya mungkin memiliki terobosan lain dalam kekuatan spiritual saya baru-baru ini. Tetapi saya tidak bisa memastikan level mana itu. Saya ingin bertanya kepada Anda beberapa teknik tentang cara menggunakan kekuatan spiritual. Terobosan lain. Terobosan ke level mana kali ini? Tanya Blood One. Tang Wulin menjawab. Saya sepertinya bisa merasakan beberapa elemen energi sekarang. Kamu bisa merasakan kehadiran elemen energi. Terobosan macam apa ini? Kamu seharusnya sudah memiliki kemampuan ini ketika kamu bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual. Blood One mengangkat alisnya. Tang Wulin batuk sekali dan berbicara. Maksud saya manifestasi. Dengan kata lain, saya bisa melihat warna-warna molekul energi yang berbeda di udara. Blood One tertegun sesaat. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba melebar sementara pupilnya mengerut dengan cara yang jelas. Tang Wulin menyaksikan mata Blood One berubah menjadi ungu emas dengan 2 aliran sinar ungu emas menyelubungi tubuh Tang Wulin seolah-olah pancaran itu padat. Tang Wulin sedikit mengernyit. Jika tidak, dia hampir tidak bereaksi. Dia tidak mencoba untuk menghindar karena matanya juga berombak ungu emas yang jauh lebih kuat dari ungu emas darah satu. Namun, pancaran yang melekat di matanya jernih. Kedua aliran cahaya ungu emas itu hanya membuat sedikit kontak ketika Tang Wulin segera merasakan semburan kekuatan spiritual yang meluas membungkus tubuhnya dalam sekejap. Dia tidak merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia merasa benar-benar transparan seolah-olah dia bisa dilihat oleh seseorang. Inti naga dalam tubuhnya tiba-tiba mulai memantul dengan keras. Sementara mata ungu awalnya langsung menyatu dalam lapisan emas merah. Semburan energi sengit dan tirani meledak dari tubuhnya. Sementara perasaan dilihat melalui segera menghilang. Tang Wulin hanya merasakan esensi darah di tubuhnya melonjak liar sementara raungan naga yang dalam dipancarkan dari seluruh tubuhnya seolah-olah ada sesuatu yang menunjukkan dominasinya. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Kata Tang Wulin dengan ekspresi polos. Di sisi lain, Blood One memberinya tatapan aneh. Blood Demon Purple Blood One ditarik kembali. Kamu sudah mencapai tingkat tertinggi dari kekuatan spiritual Spirit Abyss. Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu mulai berkultivasi di dalam rahim ibumu, kamu tidak akan bisa maju secepat ini. Orang hanya bisa membayangkan pangkat spiritual Tang Wulin saat ini dilihat dari keterkejutan Blood One. Blood One sangat terkejut ketika dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan dalam tubuh Tang Wulin secara mengejutkan dapat menyatu bersama dengan peringkat spiritualnya. Blood One menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam.
Tidak perlu bagimu untuk mengevaluasi secara spesifik kekuatan spiritualmu. Kemampuan untuk merasakan elemen energi menandakan bahwa Anda telah memasuki tatanan spirit abyss yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Anda telah menyentuh ambang domain roh. Tang Wulin berbicara. Jadi, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Blood One berbicara dengan acuh tak acuh. Terus rasakan. Ketika Anda akhirnya dapat merasakan setiap molekul energi di sekitar Anda secara menyeluruh, Anda kemudian dapat mencoba untuk menggerakkannya dengan kekuatan spiritual Anda. Gunakan kekuatan spiritual Anda untuk menggerakkan mereka tanpa menggunakan kekuatan jiwa Anda atau kekuatan esensi darah. Kemudian, minta tanggapan simpatik dari mereka. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, domain roh Anda akan sepenuhnya terbentuk. Prosesnya panjang dan membosankan. Tetapi kekuatan spiritual Anda akan tumbuh dengan sendirinya pada peringkat Anda saat ini. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan alam mengambil jalannya. Ya, jawab Tang Wulin. Lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal-hal tanpa tujuan seperti ayam tanpa kepala. Dengan bimbingan Blood One, dia akan terus berkultivasi seperti biasa. Karenanya, itu agak nyaman baginya. Blood One memandang Tang Wulin saat tatapan matanya berubah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padamu. Basis kultivasi Anda telah meningkat. Kekuatan esensi darah Anda lebih padat dari sebelumnya. Selain itu, ada hal lain yang berbeda. Sepertinya kekuatan esensi darahmu masih hidup. Bab 1027, rasanya aneh itu. Blood One pantas mendapatkan gelarnya sebagai limit Douluo karena dia bisa melihat perubahan pada tubuh Tang Wulin setelah momen yang begitu singkat. Tang Wulin terkikik dan berkata, ada beberapa ketinggian yang terutama dari kekuatan garis keturunan saya. Saya tampaknya telah menembus kemacetan baru-baru ini. Hanya setelah terobosan saya, sulit untuk mengontrol kekuatan saya. Baiklah, saya akan kembali berkultivasi sekarang. Blood One berbicara. Tahap akhir kompetisi telah dimulai. Apakah Anda ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin menjawab. Babak pertama selesai. Dan saya menang. Final agak menarik di mana semua orang diberi nomor. Umurku 33. Blood One berbicara. Jangan lupakan misimu. Saya menghormati kata-kata saya. Ya. Jawab Tang Wulin dengan sedikit tidak berdaya. Blood One menatap setelah Tang Wulin yang pergi saat ia memutuskan untuk menggunakan otoritasnya untuk melihat rekaman kompetisi. Dia merasa bahwa transformasi Tang Wulin sangat besar dan melebihi prediksinya dengan perbedaan besar. Tang Wulin tidak kembali ke tempat tinggalnya setelah meninggalkan kamar Blood One. Sejak pertempuran dengan Ma San, dia telah tinggal di tempat tinggalnya untuk berkultivasi. Selain itu, ia berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi, itu agak membosankan baginya. Dia membuat keputusan untuk berjalan-jalan di luar. Lalu dia akan menelepon Gu Yuena. Bagaimanapun, dia memiliki jasa yang memadai sekarang. Karena Ma San membayarnya sejumlah besar. Selanjutnya, kompetisi hari ini menginspirasi dia untuk menempa misinya. Dia berada dalam keadaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Sehingga fungsi mechanya berbeda secara alami. Dia naik lift dan keluar dari batalion Dewa Darah. Tang Wulin merenung sejenak sebelum dia melepas tanda pangkat di bahunya. Dia terlalu muda yang membuatnya mencolok untuk memakai pangkat umum utamanya. Meskipun Ma San adalah orang yang pemarah. Pada kenyataannya, identitas Tang Wulin akan diragukan juga jika ia bertemu dengan tentara lain. Dia hanya bisa menghindari masalah seperti itu jika pangkatnya diumumkan ke seluruh pasukan. Dia melepas tanda pangkatnya untuk menghindari masalah. Dia kadang-kadang membangkitkan perhatian karena tindakan tidak mengenakan jubahnya dianggap melanggar peraturan militer. Hanya saja itu adalah pelanggaran yang lebih ringan. Itu berjalan baik baginya di area istirahat. Tang Wulin tiba di area istirahat untuk menemukan tempat yang sibuk dengan kegiatan. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya tempat rekreasi dan hiburan bagi para prajurit tentara Dewa Darah. Tang Wulin memesan minuman dari bar dan duduk sebelum menyesapnya. Minuman itu terasa manis dan menyegarkan saat meluncur turun ke tenggorokannya yang membuatnya hangat sekaligus bahagia. Dia menggunakan gelang Dewa Darahnya untuk menghubungi nomor komunikator Gu Yuena saat dia dengan sabar menunggu jawaban. Seperti yang diharapkan,
Suara Gu Yuena terdengar di ujung yang lain setelah beberapa saat. Suaranya terdengar lembut dan manis dengan sedikit kejutan di nadanya. Ayah, aku merindukanmu. Kapan kau kembali? Tang Wulin segera merasakan semua kelelahan dan tekanan spiritual menghilang. Lusa, aku akan mengunjungimu lusa. Tidak apa-apa. Luar biasa. Seru Gu Yuena dengan gembira. Aku akan menunggumu nanti. Tang Wulin berbicara tentang beberapa hal menyenangkan yang terjadi padanya di ketentaraan. Dia menyebutkan bagaimana dia, secara tidak sengaja, mengalahkan Blood9 dan berbicara tentang bagaimana Ma San memiliki kesalahpahaman tentang pangkat militernya. Dia berbicara tanpa henti saat dia berbagi kegembiraannya di tentara. Gu Yuena mendengarkan dengan serius dan sesekali menimpali dengan keprihatinan. Tang Wulin merasa hangat dan tidak jelas di hatinya sementara bibirnya tersenyum hangat. Tiba-tiba, dia merasakan aura seseorang mendekat sangat dekat dengannya. Dalam refleks, dia membalikkan tangannya untuk meraih orang itu. Hehe, aduh. Tawa itu hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Sosok yang kuat dan kuat segera ditarik oleh Tang Wulin dan ditempelkan di meja. Ayah, apa yang terjadi? Gu Yuena berteriak dengan ketakutan di ujung lain dari komunikator. Tang Wulin buru-buru berbicara. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya seorang kolega yang bermain-main dengan saya. Dia melonggarkan cengkeraman di tangan Jiang Wuyue saat dia berbicara dan melemparkan tatapan tajam padanya. Senang sekali kau baik-baik saja. Ayah, datanglah lebih awal pada hari itu. Aku akan menunggumu. Tentu. Tang Wulin menggantung komunikator sebelum dia menatap Jiang Wuyue yang ekspresinya aneh saat dia menggosok pergelangan tangannya. Apa yang kamu lihat? Kata Tang Wulin dengan nada kasar karena dia tidak dalam mood yang baik karena percakapannya dengan Gu Yuena terganggu. Jiang Wuyue mengangkat alisnya. Katakan, berapa umurmu? Anda sudah memiliki anak perempuan. Dia terdengar dewasa. Berapa umurmu saat itu? Kamu benar-benar diam. Tang Wulin berbicara dengan geram. Dia adalah pacarku. Jiang Wuyue tertegun sejenak. Lalu ekspresi wajahnya berubah lebih aneh. Tang Wulin. Oh Tang Wulin. Saya benar-benar tidak berharap Anda memiliki pikiran yang gelap di bawah wajah tampan Anda. Anda memiliki selera yang aneh. Kamu benar-benar seorang lelaki tampan dengan niat buruk. Sinar dingin berkilauan di mata Tang Wulin. Apakah kamu ingin dipukuli? Jiang Wuyue terkikik. Namun, tolong ajari aku. Bagaimana kamu melakukan itu? Bagaimana Anda membuat pacar Anda memanggil Anda ayah? Anda memiliki teknik rahasia. Tang Wulin memelototinya. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia menderita amnesia. Jadi dia menyimpan ingatan seorang anak. Jiang Wuyue menatap Tang Wulin dengan heran. Amnesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Tang Wulin. Ketika dia menyelamatkanku. Ekspresi Jiang Wuyue berubah kali ini. Dia berbicara dengan ekspresi bersalah. Maaf. Saya tidak tahu, saya sangat menyesal. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mungkin ini yang terbaik. Terus terang, saya tidak tahu apakah saya ingin dia pulih. Saya bekerja sangat keras di sini. Dan situasinya sekarang tampaknya agak baik. Setidaknya, saya selalu bisa memilikinya di sisiku. Tatapan Jiang Wuyue sedikit bergeser. Di sisimu. Anda tidak membawanya ke tempat ini. Bukan. Saya mengerti sekarang. Tidak heran Anda selalu berharap untuk dipromosikan agar memenuhi syarat untuk cuti. Jadi kau bisa pergi dan mengunjunginya. Tang Wulin mengangguk karena tidak ada yang bisa disembunyikannya. Dia ada di Fire Basin. Saya sudah mengunjunginya sekali dan saya akan mengunjunginya lagi lusa. Jiang Wuyue tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar. Saya tahu dari Yuxue bahwa Anda adalah seorang jenderal besar sekarang. Tang Wulin mengangguk. Betul. Anda harus memanggil saya, Pak, sekarang. Jiang Wuyue segera merasa mulutnya kering. Itu baru beberapa bulan. Bocah itu memanggilnya dengan Sir ketika mereka pertama kali bertemu di awal. Namun saat ini, meja-meja sudah dibalik. Kamu maju sedikit terlalu cepat. Bukan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda dipromosikan begitu cepat? Tang Wulin menjawab. Bukankah Yuxue memberitahumu?
Saya darah 9 dari Batalion Dewa Darah sekarang. Dewa Darah semuanya dianugerahi pangkat jenderal. Karena itu, kamu mengalahkan Blood Nine. Jiang Wuyue menatapnya dengan bingung. Nak, beraninya kamu masih bertarung denganku ketika kamu sudah memiliki kemampuan untuk mengalahkan Darah 9. Di mana belas kasihmu? Tang Wulin memutar matanya. Aku pikir kamu seharusnya memuji aku karena kemampuanku yang kuat. Apa yang salah dengan otak Anda yang membuat Anda bersikap seperti itu? Puji asteris saya. Saya hanya ingat bahwa Anda memukul saya. Jiang Wuyue memasang ekspresi sedih. Tatapan Tang Wulin berubah saat bibirnya tiba-tiba tersenyum hangat. Wuyue, mari kita lihat dengan cara ini. Ini benar-benar salahku karena memukulmu tempo hari. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Mari kita pergi ke Stardew Battle Network. Saya akan memungkinkan Anda untuk memukul saya sebanyak yang Anda inginkan selama Anda membayar. Saya tidak akan mengelak, bertahan, atau bahkan melakukan serangan balik. Apa yang kamu pikirkan? Anda bisa memukul saya dengan kepuasan Anda selama Anda membayar saya 1000 koin federasi per menit. Dengan ragu, Jiang Wuyue memandang Tang Wulin. Sangat. Kalian baik sekali. Koin federasi tidak begitu penting baginya karena sama sekali tidak perlu uang di pasukan Dewa Darah. Selain itu, mereka diperlakukan dengan baik dan diberi imbalan dengan penghasilan tetap yang tinggi setiap bulan. Tang Wulin menghela nafas dan berbicara dengan jijik. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk memukulku. Orang sepertimu membuatku bertanya-tanya bagaimana kau bisa menjadi komandan batalion pertempuran jarak dekat. Apakah Anda satu-satunya di seluruh batalion darah besi? Saya harus bertanya pada Brother Masan nanti. Bab 1028, Tas Meninju Manusia. F***, apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Siapa bilang saya tidak punya nyali? Saya akan membawa Anda pada ejekan Anda hari ini. Tapi mari kita perjelas. Anda tidak bisa melakukan serangan balik, membalas, menghindar, atau bertahan, kan? Iya nih. Saya selalu menepati janji saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami dapat menandatangani perjanjian sekarang dan minta tentara untuk menyaksikannya. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Ketika dia tahu bahwa seseorang akan ditipu lagi, dia merasa bahagia. Baik, saya tidak memerlukan dokumen resmi. Sudah cukup jika Anda menuliskannya untuk saya. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan melanggar kepercayaan saya. Kata Jiang Wuyue dengan tatapan sengit. Tang Wulin dengan senang hati menulis kepadanya semacam persetujuan. Jiang Wuyue membahasnya dengan cermat. Setelah meneliti isinya dan menemukannya memuaskan, ia menandatanganinya. Kemudian, dia mengambil setumpuk koin federasi dari sakunya dan bermain-main di depan Tang Wulin. Kami akan mengadakan pertandingan 30 menit pertama. Hari ini, kakak akan membuatmu mengerti mengapa Mawar Merah. Dia telah dipukuli sampai babak belur oleh Tang Wulin tempo hari. Jadi, dia telah menyimpan dendam selama ini. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin mengalahkan Blood Nine, dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Tang Wulin. Di mana dia bisa menemukan peluang yang bagus. Dia secara naluriah merasa bahwa Tang Wulin memiliki motif tersembunyi di belakangnya. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa Tang Wulin menyukai uang, dia merasa tenang. Tang Wulin menerima koin federasi dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue. Biarkan badai mengamuk. Mereka tidak memilih Stardew Battle Network. Sebaliknya, mereka berada di panggung kompetisi di mana tentara mengadakan latihan tempur yang sebenarnya. Tang Wulin menghadapi serangan Jiang Wuyue yang seperti badai hebat. Ledakan. Setelah Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang dengan tamparan, ia serius percaya bahwa Tang Wulin tidak akan melawan. Dia bahkan tidak melepaskan timbangannya. Tamparannya membuat Tang Wulin terbang puluhan meter hingga akhirnya jatuh di lantai. Tang Wulin membuat gulungan di lantai dan berdiri. Dia menepuk debu yang tidak ada dari pakaiannya dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue lagi. Apakah kamu tidak makan? Aku tidak merasakan apa-apa barusan. Jiang Wuyue benar-benar terdiam. Dia tahu bahwa orang ini tangguh. Tetapi tamparannya barusan akan mengurangi bola besi menjadi lempengan besi. Namun, orang ini berkata bahwa dia tidak merasakan apa-apa.
Kau membuatku melakukan ini. Cepatlah. Kamu hanya membayar selama 30 menit. Waktunya singkat. Dan misinya tidak bisa menunggu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pow, pow, pow. Tubuh Tang Wulin dikirim terbang dengan setiap pukulan. Dia jatuh dengan keras ke lantai setiap kali. Berulang kali. Dia berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Pada awalnya, Jiang Wuyue hanya memukulnya dengan tangan kosong. Kemudian, dia mengenakan baju perangnya, menggunakan senjatanya, dan bahkan keterampilan jiwa fusinya. Dia terus memperkuat serangannya pada Tang Wulin. Namun demikian, Tang Wulin berhasil bangkit kembali setiap saat. Selain sedikit memar, dia tampak tidak terluka. Ketika Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang lagi dengan palu raksasanya, ia tidak melanjutkan serangannya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Anak muda, Anda yakin tidak mengalami cedera internal? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Jangan membuang hidupmu hanya demi uang. Tang Wulin berkata dengan datar. Kamu melebih-lebihkan. Lihat. Ketika dia mengatakan ini, lapisan cahaya keemasan merah segera menyinari tubuhnya. Pada saat berikutnya, semua memarnya menghilang. Segala sesuatu tentang dia kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini, apakah kamu bahkan manusia? Jiang Wuyue terdiam. Tolong panggil aku dewa. Lepaskan semua amarahmu padaku dengan semua yang kau punya. Anda punya waktu beberapa menit sebelum Anda harus membayar untuk melanjutkan. Jangan lupakan itu. Aku tidak percaya ini. Saya pasti akan membayar Anda apa yang harus dibayarkan pada akhirnya. Jiang Wuyue mengangkat palu raksasa dan menyerbu Tang Wulin. Apakah Tang Wulin kesakitan? Di bawah serangan kekuatan sistem kaisar jiwa, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa itu tidak menyakitkan. Namun, apa yang menyebabkan rasa sakit ini lebih menyenangkan baginya? Setelah Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, dia memberi Mu Ye panggilan pada komunikator jiwanya. Dia bertanya kepadanya tentang teknik untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Sebagai master sekte tubuh, dia paling tahu ketika datang untuk mengembangkan tubuh seseorang. Mu Ye punya ide. Pandangannya adalah bahwa generasi muda pembangkit tenaga listrik yang basisnya telah meningkat begitu cepat sehingga kekuatan kontrol mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan Tang Wulin hanyalah waktu untuk mengordinasikan dirinya sendiri. Dan semuanya akan kembali normal. Selama proses koordinasi, cara terbaik adalah merangsang potensi tubuh. Itu akan memunculkan semua peningkatan kemampuan dalam dirinya. Metodenya sederhana. Sama seperti menempa logam, manusia juga perlu menempa. Metode budidaya tubuh sekte selalu tentang menempa tubuh seseorang terus-menerus untuk membuat tubuh seseorang senjata paling kuat. Mu Ye telah memberitahu Tang Wulin bahwa dengan kondisi tubuhnya, apa yang perlu dia lakukan adalah mencari seseorang dengan basis kultivasi yang sama. Dia harus membiarkan dirinya dipukul oleh kekuatan penuh orang tersebut dan memastikan bahwa semua serangan itu didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya. Itu akan merangsang refleks naluriah tubuhnya yang akan meningkatkan potensinya. Pada saat yang sama, tubuhnya akan dapat selaras lebih baik dengan kekuatan garis keturunannya. Setiap pukulan yang diterimanya adalah proses di mana tubuhnya selaras dengan garis keturunannya. Reaksi di otot-ototnya ketika dia dipukuli dengan perubahan garis keturunannya akan memperkuat kontrolnya terhadap tubuhnya sendiri. Bahkan jika Jiang Wuyue tidak muncul hari ini, dia telah merencanakan untuk menemukan Jiang Wuyue. Serangan Masan sedikit terlalu kuat untuk seleranya. Dia tidak akan bisa mengambilnya jika dia tidak membela diri dengan benar. Dalam hal ini, serangan Jiang Wuyue tepat. Tang Wulin telah mengubah dirinya menjadi tas meninju manusia. Sebagai imbalannya, ia juga menerima banyak manfaat darinya. Setelah dipukul selama setengah jam, dia jelas merasakan refleksnya membaik sehingga itu sejalan dengan kekuatan ledakannya. Sepanjang proses dipukul, kekuatan esensi darahnya jelas diperkuat. Dia memiliki sensasi yang jelas tentang perubahan kecil pada otot, tulang, dan pembuluh meridiannya. Itulah sebabnya dia merasa lebih dari senang membiarkan Jiang Wuyue terus memukulnya. Jiang Wuyue menikmati dirinya sepenuhnya.
Dia akhirnya bisa melepaskan semua frustrasi terpendam dalam dirinya. Dia merasa semakin kaget dengan setiap serangan yang dia lakukan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh manusia bisa sekuat ini. Tang Wulin seperti kecoa. Dia tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh yang dibangun dengan logam langka terbaik akan hancur sejak lama di bawah serangannya yang kuat. Namun, Tang Wulin tidak terluka. Orang yang dipukul akan merasakan sakit. Tetapi orang yang memukul juga akan lelah. Setelah memukul Tang Wulin selama 2 jam penuh, sebagian besar kekuatan jiwanya sudah habis. Dia basah kuyup. Aku tidak bisa melanjutkan. Mari berhenti di sini. Saya akan membayar tagihan. Kakak puas, kata Jiang Wuyue yang terengah-engah. Namun, Tang Wulin masih dipenuhi energi. Dia menghela nafas dan berkata, Wuyue, seorang pria seharusnya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa. Dia hanya harus mengatakan bahwa dia tidak mau. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki stamina? Kamu, Jiang Wuyue benar-benar kelelahan. Jika tidak, dia akan senang untuk memukul wajah putih kecilnya itu. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Kami akan melakukan ini lagi besok. Dia mengenakan pakaiannya perlahan dan pergi sebelum Jiang Wuyue. Saat ini, dia merasa benar-benar santai. Seolah-olah dia baru saja pergi untuk pijat. Meskipun setiap bagian tubuhnya menjerit kesakitan, dia bisa merasakan bahwa di bawah tekanannya, kekuatan esensi darah di dalam Dragon Core-nya sekarang terkait erat dengan tubuhnya. Saat ini, ia hanya ingin kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan mengoordinasi tubuhnya. Jika dia bisa memahami perubahan di tubuhnya, dia akan sangat meningkatkan kontrolnya terhadap tubuhnya sendiri. Hari berikutnya, Tang Wulin siap untuk pertandingan pertamanya di babak final. Pertarungan Meisha. Di bawah bimbingan Ling Wuyue, penguasaan Tang Wulin atas Meisha tidak bisa lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Meisha kurang lebih sama. Tetapi masalah yang lebih penting adalah kontrolnya terhadap mereka dan kombinasi jiwa bela dirinya dengan Meisha. Dengan bimbingan Ling Wuyue, Tang Wulin bisa mengendalikan Meisha semudah tangan mengarahkan jari-jarinya. Dia juga terbiasa dengan Meisha sehingga lebih selaras dengan tubuhnya. Efek Devour the World yang dibawa oleh keterampilan jiwa keenamnya adalah yang terbaik. Melepaskan Devour the World akan segera meningkatkan basis budidayanya 3 kali lipat. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Darah 9? Semua ini sekarang bisa dimasukkan ke dalam pertempuran Meisha. Dia memasuki Meisha standar dan mengambil tombak sebagai senjatanya. Setelah Tang Wulin mencoba Meisha, dia tidak bisa tidak mengeluh di dalam hatinya. Itu terlalu rumit. Meisha standar sangat besar. Itu membawa lebih banyak kekuatan dan bobotnya memberikannya lebih banyak kekuatan destruktif. Namun, itu dirancang untuk Master Meisha biasa. Untuk Tuan Jiwa di pangkat Tang Wulin, bobot Meisha tidak signifikan. Itu berlebihan. Tidak heran Meisha merah biasa tingginya hanya 6 meter. Beberapa bahkan tidak setinggi itu. Semakin besar Meisha itu, semakin tidak gesit. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu untuk membangun Meisha hitam yang tingginya kurang dari 6 meter. Satu-satunya persyaratan adalah dia masih bisa masuk ke dalamnya dengan baju perangnya. Baginya, peran yang lebih penting yang dimainkan Meisha adalah meningkatkan dan memperpanjang kemampuannya untuk bertempur. Peran lainnya tidak begitu penting. Kekuatannya sudah pada tingkat yang sangat menakutkan. Itulah mengapa mechanya harus mampu menanggung kekuatannya sendiri. Bab 1029, Pertempuran Keterampilan. Setelah memikirkannya dengan cermat, Tang Wulin mulai menyempurnakan desain untuk mechanya. Ling Wuyue telah banyak membantunya dalam aspek ini. Sebagai Master S Meisha, status Ling Wuyue di ketentaraan bahkan lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Hari ini, dia dan Ling Wuyue akan ambil bagian dalam putaran sistem gugur. Menurut aturan, para kontestan dari cabang yang sama dalam kompetisi tidak akan saling berhadapan selama putaran sistem gugur. Melenturkan Meisha dan mengacungkan tombaknya, Tang Wulin memandang lawannya. Karena kebetulan, nomornya ketika dia bertarung dalam pertarungan Master Jiwa adalah 33. Dalam pertempuran Meisha, jumlahnya adalah 66. Itu mudah diingat. Lawannya juga mengoperasikan Meisha jarak dekat. Tetapi anehnya, itu tidak memiliki senjata ofensif.
Sebaliknya, ia memegang perisai yang tampak sangat tebal dan berat. Itu bukan pemandangan langka bagi pengguna mesia jarak dekat untuk menggunakan perisai. Namun, dalam kasus seperti itu, mereka bertanggung jawab atas pertahanan garis depan dalam pertempuran tim. Namun, ini adalah kompetisi. Bukankah dia akan dirugikan menggunakan perisai sebagai senjata selama pertandingan kompetitif? Ini berarti bahwa lawannya telah menyerah pada sebagian besar kemampuan ofensifnya. Namun, Tang Wulin tidak meremehkan lawannya hanya karena dia menggunakan perisai. Mengingat bahwa ia mampu memasuki babak final. Lawan ini jelas bukan pertandingan biasa. Jika dia bersikeras menggunakan perisai, itu berarti lawan ini sangat percaya diri dengan kekuatan perisainya. Ling Wuyue telah mengajarkan Tang Wulin sebelumnya bahwa tidak perlu takut pada lawan yang menggunakan senjata biasa dalam pertarungan antar mesia. Namun, ketika lawannya menggunakan senjata yang berada di luar normal, dia akan lebih berhati-hati. Ada juga lebih banyak variabel jika lawannya menggunakan mesia jarak dekat. Itulah sebabnya ketika Tang Wulin melihat bahwa lawannya menggunakan perisai, ia tidak membiarkan penjagaannya turun tetapi menjadi lebih berhati-hati. Dia masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuhnya sendiri. Tetapi dia telah mendapatkan perintah yang lebih baik dari mechanya. Lagi pula, yang perlu dia lakukan adalah memasukkannya dengan kekuatan jiwa dan mengendalikan gerakannya dengan tangannya. Pertandingan dimulai sekarang. Dengan pengumuman suara elektronik itu, putaran pertama Tang Wulin di final pertempuran mesia telah resmi dimulai. Lawannya menyerang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia memegang perisai di tangannya dan tidak mengangkatnya di depan dirinya untuk membela. Perisainya tergantung kuat di sisinya saat ia berlari ke Tang Wulin dengan langkah besar. Langkah-langkahnya tegas, tetapi tidak ada perubahan lain yang terdeteksi. Tang Wulin bergerak juga. Mesianya hanya bisa melepaskan kekuatannya saat bergerak. Dia membimbing mesianya sehingga bergerak cepat saat ia menyerang lawannya. Kedua kontestan saling mendekat. Tepat ketika hanya ada 50 meter terakhir di antara mereka, lawannya, mesia nomor 161, membuat langkah pertama. Dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan perisai bundar. Perisai itu berputar dengan cepat dan terbang langsung menuju Tang Wulin secara langsung. Perisai itu anggun dan liar pada saat bersamaan. Untuk dapat membuat perisai berputar dengan kecepatan tinggi tanpa membelok tentu saja membutuhkan keterampilan yang besar. Seperti yang diharapkan, perisai ini tidak hanya digunakan untuk pertahanan. Tang Wulin berasumsi bahwa gaya bertarung orang ini akan mirip dengan gaya Ling Wuyue. Dia bukan lagi master mesia yang hanya tahu cara menyerang musuh secara langsung. Tombak di tangannya bermunculan dengan cepat dengan ujungnya menunjuk ke atas. Itu menikam di bagian tengah bawah perisai dengan presisi tinggi. Ling Wuyue mengatakan kepadanya bahwa inti dari semua senjata pemintal terletak di tengah rotasi. Jika dia bisa mematahkan titik itu, energi lawannya akan terganggu, dan mereka akan kehilangan kendali atas senjata mereka. Kekuatan spiritual Tang Wulin telah meningkat secara substansial juga. Dia jauh lebih baik dalam membidik dan menghitung serangannya secara alami. Ujung tombak berbenturan dengan perisai bundar, sedikit mengocoknya. Setelah memukul ujung tombak, tombak itu melayang ke atas seolah-olah melompati air dan terbang di atas kepala mesia Tang Wulin. Pada saat itu, kedua lawan saling berhadapan dari jarak dekat. Lawannya tidak lagi memiliki senjata di tangannya. Setelah telah melemparkan perisainya, dengan tombaknya mengarah ke atas, Tang Wulin langsung menusuk dada lawannya. Saat ini, kekuatan tombaknya meningkat pesat. Itu merobek udara dan memekakkan telinga. Dengan momentum pengisian Tang Wulin, kesadaran tombak terbentuk secara alami dan memenuhi udara dengan aura yang mengerikan. Lawannya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia menanamkan kakinya dengan kuat di tanah dan sedikit memiringkan bagian atas tubuhnya ke samping. Karena tidak memiliki senjata, ia menamparkan ujung tombak dengan satu tangan dan meraih tiang tombak dengan tangan yang lain. Sementara mesianya menghindari pukulan. Dengan manuver itu, roh Tang Wulin tiba-tiba hidup kembali. Di belakang dia, keterampilan hebat. Dia segera memahami teknik lawannya dalam sekejap itu. Lawannya berniat meraih tombak dengan tangan kosong dan perisai yang melesat melewati kepalanya terbang ke arahnya seperti bumerang yang diarahkan ke punggungnya.
Jika senjatanya dicengkeram dan punggungnya terbuka untuk serangan, ia bisa menanggung beban serangan itu atau menyerah pada senjatanya untuk menghindarinya. Terlepas dari tindakan balasan yang ia pilih, lawannya akan segera mendapatkan di atas angin. Namun, Tang Wulin tidak akan pernah memberikan lawannya kesempatan seperti itu. Setelah mempelajari strategi lawannya, dia bereaksi dengan cepat, menarik tombaknya kembali dengan kecepatan kilat. Aura yang luar biasa lenyap seketika. Tetapi kesadaran tombak masih melekat di udara seperti bayangan tombak. Tombak-tombak itu ditarik, tanpa melihat ke belakang. Itu menghantam perisai di belakangnya dengan dentang keras. Meisha Tang Wulin mengendarai momentum dari dampak perisai sementara dia mengaktifkan pendorong mechanya. Kecepatannya meningkat eksplosif, dan dia menabrak dada Meisha lawannya. Tangan lawannya menembus bayangan tombak di udara. Dia tidak mengambil apapun. Ledakan. Suara mereka bertabrakan seperti ledakan. Kedua Meisha berputar mundur sebelum berpisah. Perisai lain muncul di tangan nomor 161. Itu juga perisai bundar. Tapi perisai ini adalah emas gelap. Ada pola samar yang menyerupai cangkang kura-kura di atasnya. Mundur yang kuat membuat Tang Wulin mundur pada jarak yang lebih jauh, jelas lebih besar dari lawan-lawannya. Seperti yang diharapkan, jiwa bela dirinya juga merupakan perisai. Ketika dia melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindari serangan itu, nomor 161 dipaksa untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Perisai emas gelap di tangan nomor 161 bersinar. Dan perisai bundar yang dipukuli oleh tombak terbang kembali ke tangannya. Meisha-nya sekarang dipersenjatai dengan dua perisai. Final adalah final. Kedua lawan hanya menarik napas sedikit sejak awal pertandingan. Dan mereka sudah bertarung dengan otak dan otot. Mereka telah bertabrakan dalam serangkaian bentrokan cerdik. Tang Wulin memiliki sedikit keuntungan. Tetapi ia tidak dapat menekan lawannya. Aura nomor 161 terasa lebih banyak dikumpulkan sekarang. Jelas, dia sudah mulai menganggap lawan ini lebih serius darinya. Meskipun Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya, dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah jenis lawan yang dia butuhkan untuk lebih meningkatkan keterampilan tempurnya. Dalam pertandingan solo, ia dikenal karena kekejamannya karena ia selalu bertarung dengan melepaskan kekuatannya hingga puas. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menghargai keterampilan pengguna. Dia membutuhkan lawan seperti ini. Karena kekuatan ekstrim hanya bisa mengeluarkan potensi penuhnya saat keluar melawan keterampilan ahli. Dia akan menunjukkan keahliannya dengan Meisha-nya. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat bertarungnya. Lawan di depannya ini hebat. Dia bisa merasakan bahwa paling banyak lawannya mungkin hanya sedikit lebih rendah daripada Ling Wuyue dalam keterampilan. Tetapi basis budidayanya pasti tidak lebih rendah dari Ling Wuyue. Dia mengangkat tombaknya dan beralih untuk memegangnya dengan kedua tangan. Meisha Tang Wulin menyerang lawannya dengan langkah besar lagi. Ujung tombaknya berdenyut dengan aliran cahaya panjang yang beragam. Itu berkedip liar, membuat lawannya sulit untuk memprediksi gerakannya. Sepasang perisai di tangan lawannya juga berdenyut dengan cahaya keemasan gelap. Kali ini, lawannya tidak bergerak. Dia membela tubuhnya dengan perisai Meisha standar sementara dia mengangkat perisai jiwanya secara horizontal. Dia jelas bermaksud menggunakannya secara ofensif. Tang Wulin menyodok dengan tombaknya. Kesadaran tombak dan cahaya tombak menyatu secara instan. Untuk sesaat, Meisha Tang Wulin tampaknya benar-benar bergabung dengan tombak. Itu berubah menjadi tombak besar dan langsung menutup jarak saat itu menembak lurus ke arah dada lawannya. Cahaya tombaknya berkedip-kedip dengan cahaya pijar yang intens. Aura yang berani dan tak tergoyahkan menggerakkan hati para penonton. Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? Bab 1030, Akhir Savage. Meisha nomor 161 menekuk lututnya sedikit sebelum melemparkan perisai standar yang dipegangnya. Dia kemudian menampilkan serangkaian teknik pertahanan yang kuat. Permukaan pelindung perisai hancur begitu kontak dengan energi pada titik tombak. Namun, dari posisi berjongkok, dia mengangkat perisainya secara horizontal, mendorong ujung tombak dan mengubah arah serangannya ke tingkat yang kecil. Serangan Tang Wulin begitu kuat dan memiliki aura yang mendominasi sehingga lawannya tidak bisa mempertahankan diri dengan mudah. Namun,
Tang Wulin melihat serangkaian bayangan perisai meletus dari perisai bundar. Bayangan perisai bertumpuk di atas satu sama lain, mendorong diri mereka di bawah tombak. Mereka terus menumpuk ke atas, seolah-olah membentuk piramida, mengangkat tombak lapis demi lapis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika tombak Tang Wulin mencapai mesia lainnya, itu sudah merindukan bahu lawannya. Dia bahkan tidak bisa menusuk tubuhnya. Mesia lawannya tiba-tiba muncul dari posisi berjongkok. Tumpukan bayangan pelindung bergerak ke atas ketika bayangan bawah mendorong terhadap yang di atas. Bayangan perisai tumbuh lebih besar saat mereka ditumpuk dan mengangkat tombak Tang Wulin. Pada saat yang sama, tangannya yang lain dengan perisai jiwa bela diri menyapu secara horizontal ke arah perut Tang Wulin. Tepi perisai bersinar dengan lingkaran emas gelap yang tajam dan tidak normal. Tang Wulin memegang tombaknya dengan kedua tangan. Sementara dia diam-diam memuji lawannya karena manuver defensifnya yang terampil. Dia bersandar ke belakang dan melebarkan kakinya. Kutub tombaknya jatuh ke bawah dengan momentum tubuhnya yang menurun ke arah perisai yang menabrak lawannya. Tiang dan perisai tombak itu berbenturan dengan suara ledakan. Tumpukan bayangan pelindung membuat pelindung standar tampak 2 kali ukuran aslinya. Bagian yang diperbesar sepenuhnya terbuat dari bayangan emas gelap. Tanpa ragu, lawannya telah memanfaatkan keterampilan jiwanya. Perisai ini diayunkan secara horizontal. Kali ini ditujukan pada tombak Tang Wulin. Setelah ditumpuk 10 kali, kekuatan serangan-serangan ini dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tang Wulin mendengus. Tombak di tangannya mengubah warna platinum. Gelombang esensi darah yang sangat padat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tombak di tangannya mempertahankan posisinya dengan mantap dan memblokir perisai lawannya dengan keras kepala. Apakah ini kontes kekuatan? Ledakan. Bayangan pada perisai standar hancur dan pulih ke pemiliknya. Di sisi lain, tombak Tang Wulin tidak bergerak sedikit pun. Cahaya tombak itu, yang panjangnya beberapa kaki, tiba-tiba meledak dan tombak hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya. Mereka juga tampak seperti bayang-bayang yang ditumpuk. Tetapi energi tombak Tang Wulin menyerupai hutan bayang-bayang. Dia memegangnya seperti tiang panjang dan mengayunkannya langsung ke lawannya. Mesia nomor 161 jelas membeku sesaat. Dia jelas tidak berharap mesia Tang Wulin begitu kuat dalam hal kekuatan. Dia dengan paksa menarik sepasang perisainya dan melindungi dirinya dengan mereka saat dia berusaha untuk memblokir tombak hantu Wulantang. Namun, kali ini, Tang Wulin telah memasukkan kekuatan garis keturunannya ke dalam mesianya. Seluruh mesianya bersinar dengan kilau platinum. Meskipun perisainya telah menunjukkan pertahanan yang cerdas, itu masih terus kehilangan kekuatannya karena perbedaan kekuatan. Tiba-tiba, mesia nomor 161 mulai berkontraksi. Dengan lolongan aneh, pola kulit kura-kura di permukaan perisai emas gelapnya meledak sebagai medan energi dan menelan mesianya. Mereka membentuk bola cahaya dan tersingkir setelah bertabrakan dengan tombak hantu Wulantang. Langsung meningkatkan jarak di antara mereka. Aplikasi yang sangat pintar. Tepat ketika Tang Wulin telah mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan, visinya tiba-tiba kabur. Segala sesuatu di bidang pandangnya tiba-tiba berubah. Dan dia merasa pusing. Ini, gelombang kejut spasial. Dia nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi ketika kekuatan hisap yang kuat datang padanya. Menarik begitu kuat sehingga mesianya terhuyung ke depan. Para penonton melihat tubuh nomor 161 berkedip dengan cahaya. Dan kemudian dia dan Tang Wulin bertukar posisi. Mesia nomor 161 mengayunkan perisainya ke arah Tang Wulin. Dan tangan hitam raksasa tampaknya telah muncul di udara, membuat gerakan tunggal ke arah mesia Tang Wulin. Dia terhuyung ke arahnya dengan biaya maju. Apakah ini melee master stroke displacement spatial? Nomor 161 segera melemparkan sepasang perisai dan segumpal bayangan perisai terbentuk, menghancurkan langit. Di belakangnya, bayangan kura-kura raksasa muncul dan mengeluarkan aura yang kuat. Perisai kura-kura hitam. Selama tabrakan mereka beberapa saat yang lalu, nomor 161 telah mengamati bahwa nomor 66 sebelum dia bukanlah lawan yang bisa ditangani dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kekuatan sekuat miliknya.
Mereka berdua menggunakan Mesya jarak dekat. Oleh karena itu, kekuatan akan menjadi faktor kunci yang bisa memberi hasil pada kedua arah. Jika lawannya mampu meningkatkan kekuatannya sendiri sehingga dia tidak dapat memblokir serangannya dengan perisainya, maka peluangnya untuk menang melalui perjuangan sembrono akan menjadi tipis. Keterampilan pertempuran yang ditampilkan oleh Tang Wulin sekarang menyaingi sendiri. Nomor 161 memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran Mesya. Dia telah membuat keputusannya pada saat pertama untuk meledak dengan kekuatan ledakan dan berjuang untuk kemenangannya sendiri. Itulah sebabnya dia melepaskan dua keterampilan jiwa khasnya. Pertama, dia bertukar tempat dengan Tang Wulin untuk mengganggu momentumnya. Lalu, dia menggunakan skill pool. Ini adalah tarik hukum tata ruang. Dan kekuatan saja tidak akan bisa menghentikannya. Itulah sebabnya Mesya Tang Wulin terbang ke arahnya dan serangkaian serangan habis-habisan. Dia akan menyelesaikan tugasnya dalam satu pukulan. Saat Tang Wulin mengalami kejutan singkat, tombak di tangannya sudah terjulur secara horizontal di depannya. Keterampilan jiwa lawannya telah mengambil efek terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga pada saat dia mendaftarkan apa yang terjadi, bayangan perisai sudah ada di depan hidungnya. Ini berarti bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk mengayunkan tombaknya sementara lawannya memukulnya dengan kekuatan penuh. Kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana jelas merupakan karakteristik yang luar biasa. Dan Tang Wulin adalah orang yang memiliki kualitas seperti itu. Ketika dia dihadapkan dengan serangan lawan yang luar biasa, sedikit gagasan terlintas di benaknya dan cincin jiwa emas kelimanya bersinar diam-diam. Keterampilan jiwa cincin darah garis kelimanya yang dia gunakan melawan Ma San sebelumnya akhirnya dilepaskan lagi. Dia tidak memadukannya dengan keterampilan jiwa. Itu murni keterampilan cincin jiwa garis keturunan. Seketika, di mata nomor 161, tubuh nomor 66 tampaknya memiliki bayangan seperti hantu. Kemudian, perisainya mendarat di tombak dan Mesya Tang Wulin. Begitu serangannya menghantam, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan dari serangannya sendiri tampaknya telah menghilang seperti batu yang jatuh ke laut. Dampak serangannya dibubarkan oleh serangkaian getaran ringan. Tak lama kemudian, getaran tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Perasaan itu menakutkan. Boom! Semua bisa melihat bahwa nomor 66 adalah orang yang telah diserang. Tetapi nomor 161 yang dikirim terbang. Mesya Tang Wulin telah kembali normal setelah memanifestasikan bayangan seperti hantu untuk sesaat. Seolah-olah itu tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, dia telah menaiki momentum dan menikam dengan tombaknya. Cahaya tombaknya menyatu menjadi satu ketika dia langsung menuju musuhnya. Getaran yang kuat membuat Mesya nomor 161 dan Master Mechanya menegang sejenak. Dia merasakan gelombang kekuatan mengerikan yang terus-menerus meletus di dalam tubuhnya. Bahkan dengan basis kultivasi Soul Douluo peringkat Ma San, ia masih dikirim terhuyung-huyung setelah dipukul dengan keterampilan Tang Wulin ini. Kali ini, Tang Wulin agak menahan diri, memilih untuk tidak meledak ke segala arah untuk menghemat energi. Namun, itu tidak kalah menakutkan. Tombaknya melewati antara dua perisai. Cahaya tombak bersinar terang dan dengan cepat menusuk tubuh nomor 161. Tak lama setelah itu, gelombang getaran muncul lagi. Suara kuat ledakan datang dari dalam tubuh nomor 161 kali ini. Di bawah tatapan para penonton yang terkejut, Mesya nomor 161 diledakkan ke pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang disemprotkan melintasi langit dan tersebar di seluruh penjuru. Nomor 66 melayang perlahan ke tanah. Tampak seperti pilar yang mengangkat langit. Ini, semua hadirin tercengang. Kompetisi ini tidak disiarkan langsung di seluruh jaringan. Tetapi para penonton masih bisa melihat pertandingan ini dan menontonnya. Pada saat yang sama, ada banyak yang memiliki Stardow Cabin dan telah memasuki Battle Network untuk menonton pertandingan ini. Tanpa ragu, ini pastinya adalah pertempuran yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian menakjubkan. Dari awal pertandingan hingga akhir, hampir setiap detik adalah bentrokan antara otak dan otot. Ledakan kekuatan yang ditampilkan Tang Wulin pada akhirnya telah mengejutkan banyak orang. Bersambung.